Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika pada bab 5 mengenai gerak parabola. Sebelum itu, kita review dulu materi yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya, yaitu pada materi gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua jenis gerakan, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan juga gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Karena keduanya berbicara mengenai gerak, maka keduanya memiliki kecepatan. Jika GLB cirinya adalah kecepatannya tetap, sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, maka sudah pasti ada yang berubah kan? Besaran yang berubahnya adalah kecepatannya. Kesimpulannya, jika GLB itu kecepatannya tetap dan GLBB itu kecepatannya berubah. Selain dari kecepatannya, keduanya juga memiliki perbedaan dari nilai percepatannya. Pada GLB, karena kecepatannya tetap, artinya benda tidak dipercepat dan juga tidak diperlambat. Maka benda ini tidak memiliki nilai percepatan atau perlambatan, sehingga nilai percepatannya 0. Jika pada GLB nilai percepatannya sama dengan 0, maka di GLBB percepatannya sudah pasti kebalikannya, yaitu tidak sama dengan 0. Berapapun nilainya asalkan tidak 0. Bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Jika positif namanya percepatan, dan jika negatif namanya itu perlambatan. Kita ingat lagi juga pada GLB itu kita bisa menggunakan segitiga jarak, kelajuan, dan waktu seperti ini. Di sini jarak bisa bertanda S ataupun delta X. Saya menggunakan simbol delta X agar tetap tersambung dengan pembelajaran di video-video sebelumnya. Dan jika kita mau mencari jarak, mudah kan? Tinggal tutup saja delta X-nya, maka tersisa Pi atau kelajuan dan T waktu. Atau delta X sama dengan Pi dikali T. Itu saja yang ada di gerak lurus beraturan. Sedangkan pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ada 3 persamaan penting yang perlu diingat dan dipahami. Bahwa kecepatan akhir atau Pt sama dengan kecepatan awal atau P0 ditambah percepatan atau A dikali waktu atau T. Jadi Pt sama dengan P0 ditambah A dikali T. Yang kedua, untuk menentukan jarak atau perpindahan dengan simbol delta X sama dengan kecepatan awal atau P0 dikali waktu atau T ditambah setengah dikali percepatan atau A dikali waktu dikuadratkan atau T kuadrat. Jadi delta X sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Dan satu lagi, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A dikali delta X. Berikut keterangannya. Yang pertama, Pi dengan tanda vektor di atasnya itu namanya kecepatan dengan satuan meter per sekon. Jika tanpa simbol panah di atasnya itu namanya kelajuan, satuannya masih sama meter per sekon. Delta X itu jarak, satuannya meter. Delta X dengan simbol vektor itu perpindahan, satuannya juga sama meter. T itu waktu, satuannya sekon. Dan A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dari simbol-simbol ini kita bisa menentukan yang mana besaran vektor, yang mana besaran skalar. Adapun kasus lain dari GLBB adalah gerak vertikal yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Karena gerak vertikal ini merupakan GLBB, maka pada gerak vertikal juga berlaku ketiga persamaan GLBB ini. Perbedaannya hanya pada simbol percepatannya. Pada gerak vertikal kita menggunakan percepatan gravitasi yang simbolnya G. Maka simbol A ini kita ganti dengan simbol G. Jika gerakannya ke atas, nilai G-nya negatif, dan jika gerakannya ke bawah, nilai G-nya positif. Nilai G yang negatif inilah yang menyebabkan benda semakin tinggi posisinya ketika dilempar, maka kecepatannya semakin kecil karena diperlambat oleh percepatan gravitasi. Percepatannya arahnya ke bawah, sedangkan kecepatannya ke atas. Dan sebaliknya, nilai G yang positif yang menyebabkan benda dari titik tertinggi semakin ke bawah, maka kecepatannya semakin besar karena dipercepat oleh percepatan gravitasi. Jadi arah kecepatannya ke bawah, sedangkan percepatannya juga ke bawah. Jadi searah. Jadi kecepatannya akan dipercepat.
Itu hanya sekedar mengingatkan kembali materi sebelumnya. Kita masuk pada materi gerak parabola. Perhatikan animasi gerakan bola basket yang sedang dilempar ini. Coba kita tinjau secara dua dimensi dengan menggunakan dua sumbu koordinat kartesius, yaitu sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak terhadap sumbu X. Kira-kira apa bentuk lintasan yang dibuat oleh bola ketika bergerak? Jika kita lihat bentuk lintasannya hanya sekedar garis melengkung saja kan? Sampai di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa bentuk lintasan bola adalah garis melengkung. Sebelum lebih jauh kita belajar mengenai gerak parabola, ada 3 asumsi yang kita terapkan dalam mempelajari gerakan ini. Yang pertama, karena bentuk bumi itu tidak bulat sempurna, maka percepatan gravitasi pada tiap tempat berbeda. Maka dari itu, saat menganalisis gerak parabola, kita perlu mengasumsikan bahwa percepatan gravitasi bumi memiliki besar yang tetap, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Asumsi yang kedua adalah pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Ini penting karena gesekan dan hambatan udara bisa mengubah arah dan kecepatan benda. Dan asumsi ketiga adalah rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan, karena gerakan rotasi ini bisa menyebabkan berubahnya bentuk lintasan. Jadi kita menerapkan 3 asumsi ini untuk meninjau gerak parabola. Coba kita tinjau gerak parabola secara perlahan. Awalnya benda memiliki kecepatan awal sebesar π0. Dan garis ini menggambarkan vektor kecepatannya ya, yang warna hijau. Vektor kecepatan ini awalnya membentuk sudut sebesar θ. Sudut ini dinamakan sebagai sudut elevasi. Masih ingat di video materi vektor bahwa vektor yang membentuk sudut itu bisa kita uraikan dengan cara memproyeksikan vektor kecepatan ini di sumbu X dan di sumbu Y. Maka kita peroleh bahwa pada sumbu X itu π0x atau kecepatan awal pada arah sumbu X dan π0y atau kecepatan awal pada arah sumbu Y. Maka kita peroleh seperti ini. Nah, sekarang kita tahu bola basket ini memiliki 2 komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dengan kecepatan awalnya π0x dan di sumbu Y dengan kecepatan awalnya π0y. Kita perhatikan pada sumbu Y, bola bergerak naik, kemudian turun seperti ini. Ketika bola basket naik, kecepatannya akan berkurang akibat adanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Dan sebaliknya, ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah karena searah dengan percepatan gravitasi. Ingat kembali pada review materi sebelumnya ketika membahas mengenai gerak vertikal. Karena pada sumbu Y terjadi gerak vertikal dan gerak vertikal itu adalah contoh kasus dari GLBB, maka pada sumbu Y berlaku jenis gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sekarang kita belajar apa yang terjadi pada sumbu X. Ketika bola basket bergerak pada sumbu X, maka kecepatannya tidak akan berubah karena tidak ada percepatan yang terjadi pada sumbu X. Mengapa tidak terjadi percepatan pada sumbu X? Ingat, sebelumnya kita mengasumsikan bahwa tidak ada hambatan atau gesekan udara yang mempengaruhi gerakan benda, dan rotasi bumi tidak mempengaruhi gerak parabola yang terjadi, sehingga pada sumbu X kecepatannya selalu tetap atau konstan. Masih ingat jenis gerak apa yang kecepatannya itu tetap? Ya, jenis gerak lurus beraturan atau GLB. GLB itu cirinya kecepatannya tetap. Jadi kita perhatikan pada setiap posisinya seperti ini. Lihat bahwa vektor kecepatan pada sumbu X itu panjangnya tetap kan? Artinya pada sumbu X kecepatannya tidak berubah atau berlaku gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan vektor kecepatan pada sumbu Y itu panjangnya berubah. Semakin memendek, bahkan pada titik tertinggi kecepatannya pada sumbu Y itu bernilai 0. Kemudian bergerak kembali ke bawah dan vektor kecepatannya kembali memanjang. Jadi kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan gerak parabola?
Gerak parabola adalah gerak benda yang memiliki lintasan berbentuk parabola sebagai akibat dari adanya perpaduan antara GLB dan GLBB pada dua sumbu. Jadi itu adalah definisi dari gerak parabola. Kita coba pelajari komponen kecepatan pada gerak parabola. Sebelumnya ada gambar bola basket yang memiliki kecepatan awal sebesar P0 dan membentuk sudut kan? Maka jika diproyeksikan terhadap sumbu X, didapatkan bahwa P0X dan pada sumbu Y didapat P0Y. Sekarang bagaimana cara menentukan kecepatan pada sumbu X atau P0X? Lihat ya, vektor P0X ini mengapit sudut sebesar θ. Masih ingat bab vektor? Jika kita menentukan vektor yang mengapit sudut, itu kita harus mengkalikan vektor awal atau P0-nya dengan kosinus sudutnya. Ini cara cepatnya ya. Jika mengapit sudut, maka kalikan dengan kosinusnya. Silahkan disimak kembali di video bab vektor, alasan mengapa harus dikalikan dengan kosinus. Itu untuk P0X-nya ya, yang mengapit sudut. Sedangkan P0Y-nya yang tidak mengapit sudut, kita cukup kalikan saja vektor awalnya dengan sinus atau sin θ-nya. Maka kita peroleh P0X-nya seperti ini, dan P0Y-nya seperti ini. Kita coba lihat kembali gerakannya. Kita sudah tahu besar P0X dan P0Y-nya seperti ini. Di sini kita akan belajar menentukan besar Px-nya. Jadi garis-garis yang ini yang akan kita tentukan. Pada sumbu X, karena berlaku gerak lurus beraturan atau GLB yang menjelaskan bahwa dimanapun posisi benda, kecepatannya selalu tetap, maka Px itu akan sama dengan P0X. Sekali lagi ingat ya, ini terjadi karena adanya gerak lurus beraturan pada sumbu X sehingga kecepatannya tetap. Maka Px sama dengan, lihat besar P0X itu adalah P0 dikali cos θ. Maka Px sama dengan P0 dikali cos θ. Sekarang kita belajar pada sumbu Y-nya. Di sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Salah satu persamaan GLBB itu adalah kecepatan akhir sama dengan P0 ditambah A dikali T. Karena pada sumbu Y, maka kecepatan akhirnya jadi Py. Dan kecepatan awalnya jadi P0Y. Ketika benda bergerak ke atas, itu kecepatannya melawan arah percepatan gravitasi. Kecepatannya ke atas, sedangkan percepatannya ke bawah. Sehingga nilai percepatan gravitasi bumi akan bertanda negatif. Jadi simbol A ini kita ganti dengan simbol negatif G. Jadi diperoleh seperti ini. Kita ganti P0Y-nya ini dengan P0 dikali sin θ, jadi diperoleh seperti ini. Jika ada yang bertanya, Pak, kemana tanda positifnya di sini? Tanda positif di sini hilang karena konsepnya perkalian. Jadi positif dikali tanda negatif dari G ini, maka hasilnya negatif kan? Sehingga waktu dituliskan kembali, di bawahnya itu tanda positifnya tidak diikut sertakan. Jadi di sini kita sudah menentukan kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Maka untuk menyatakan kecepatan dalam dua sumbu, cukup kita tuliskan kecepatan atau P sama dengan Px, Py. Dan jika kita akan menentukan resultan vektor kecepatannya, maka Pi sama dengan akar dari Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Jadi ini untuk komponen kecepatan pada gerak parabola. Kemudian kita akan belajar komponen posisi pada gerak parabola. Kita ambil bagian-bagian yang tadi ya, P0X dan P0Y-nya sudah didapat seperti ini. Pada komponen posisi sumbu X, kita bisa menentukan jarak yang ditempuh oleh benda ketika bergerak dengan lintasan parabola. Sedangkan pada sumbu Y, kita bisa menentukan ketinggiannya. Bagaimana cara menentukan jaraknya? Ingat tadi di slide review materi, delta X itu sama dengan kecepatan atau Pi dikali waktu atau T. Di sini kita gunakan kecepatan awalnya ya, yaitu P0. Dan X karena ini di sumbu X, jadi delta X sama dengan P0X dikali T. Atau P0X ini bisa diganti dengan P0 dikali cos θ, kemudian T ini kita turunkan lagi jadi P0 dikali cos θ dikali T. Sekarang pindah pada sumbu Y. Ingat pada sumbu Y itu berlaku GLBB.
Pada GLBB itu ada satu persamaan seperti ini. Delta X sama dengan Pi0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kalau tidak ingat, coba ulangi video ini pada bagian review materi. Karena gerakannya vertikal, maka simbol X ini kita ganti dengan Y. Dan karena di sini menjadi delta Y, maka Pi0-nya menjadi Pi0Y. Dan nilai percepatan atau A-nya kita ganti dengan negatif G karena kecepatan arahnya ke atas sedangkan percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Jadi negatif ini tanda bahwa percepatan gravitasi melawan kecepatan gerak benda. Maka delta Y sama dengan Pi0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Jadi seperti itu ya untuk komponen posisi pada gerak parabola. Sekarang terakhir aplikasi dari gerak parabola. Yang pertama, dalam kendaraan tempur seperti tank, bagaimana menentukan sudut yang mendekati tepat untuk mengarahkan peluru pada target tembak. Dalam berbagai permainan olahraga yang melibatkan kegiatan melambungkan bola seperti basket, sepak bola, bola voli, dan masih banyak lagi jenis olahraga yang lainnya. Kemudian jika di darat tadi ada tank, maka di udara ada pesawat tempur yang mampu menurunkan bom dan memperkirakan di mana posisi yang tepat untuk menurunkan objek supaya tepat pada target yang akan menerimanya. Dan contoh yang lain adalah penembakan rudal atau mortir yang memperkirakan sudut dan kecepatan awal supaya tepat mengenai targetnya. Untuk materi gerak parabola pada video ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.